fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Saya masih bersama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003-2008, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, ada pertanyaan dari mantan Ketua MK. Keputusan MK ini kolegial, semua diputuskan bersama-sama. Kok cuma dia yang kena sanksi berat? Ya, karena yang dilaporkan itu kan, pertama siapa yang dilaporkan? Dari 21 laporan, yang paling banyak Pak Anwar Usman sebagai ketua. Dan kedua, memang dalam putusan 90 itu, yang menentukan amar, konklusi, ya memang satu orang namanya. Kan, lihat 4 sebelumnya, karena dia tidak ikut. Begitu dia ikut jadi berubah. Nah, jadi memang faktor Pak Usman itu sangat menentukan. Nah, tapi saya rasa apa yang tadi dibilang fitnah, itu bukan tertuju kepada MK yang memfitnah. Tapi 21 pelapor itu banyak sekali, ya kan? Dan banyak tidak terbukti. Nah, jadi kita sudah tulis di dalam pertimbangan etika di dalam putusan MK itu, mana yang terbukti, mana yang tidak. Nah, yang tidak terbukti itu banyak yang ya, boleh dibilang fitnah. Ya Prof, tapi begini, kan ada hakim yang juga memutuskan keputusan yang sama. Jadi ini dia nggak sendirian. Kenapa cuma dia yang kena sanksi berat? Di mananya dia mempertanyakan unsur keadilan itu? Di mana keadilan untuk seorang Anwar Usman? Ya, jadi kita tidak menilai putusannya, tapi menilai perilaku orang yang membuat keputusan. Cara? Nah, caranya dan sebagainya. Termasuk, yaitu tadi ada hubungan kekeluargaan yang mestinya dia tahu dari awal. Pertama, bahwa ini mestinya sudah dipahami bahwa ada konflik kepentingan. Yang kedua, kalau dia tidak mundur, ini akan menimbulkan sakwa sangka. Mudah sekali orang akan menuduh MK begini begitu gitu loh. Jadi mestinya memang dia mundur, apalagi di undang-undang dia haruskan mundur dan di kode etik MK juga diharuskan mundur. Gitu anunya. Nah, kalau memang sudah ada terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, tidak berintegritas, dapat intervensi dan melakukannya, Prof, mengapa seperti ini masih dipertahankan sebagai hakim konstitusi? Ya itu di dalam penjelasan saya sebenarnya di putusan sudah ada waktu pertemuan pers, saya juga sudah jelaskan biar tidak salah paham ya. Memang seharusnya sudah putus, ya udah ini jadi milik publik, silahkan didiskusikan, saya nggak usah lagi bicara, tapi ya udahlah untuk Rossi ya ini untuk kepentingan publik gitu ya. Jadi di peraturan MK yang kami sendiri dibentuk berdasarkan peraturan MK itu. Ya kan, peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang MK. Di situ diatur mengenai majelis banding. Oke, jadi kembali lagi ke soal banding. Soal banding. Pertanyaannya jadi adalah, kalau dia diberhentikan tidak hormat sebagai anggota, maka itu akan memberi hak kepada dia membuat majelis baru, ya kan? Yang dia ketuanya, berarti putusan MK ini tidak final, tidak langsung mengikat, dibanding dulu. Itu bisa berlarut-larut. Ya, memang berapa lama Pak ya? Ya bisa aja sebulan. Oke. Ya kan? Bisa 2 bulan, tergantung. Tapi karena itu tidak final. Ya, tetapi poinnya buat Prof Jimli adalah karena ketua MK yang bermasalah ini masih bisa membentuk majelis kehormatan Iya, MK. karena putusan Dan MK hasilnya bisa tidak berbeda. final.
Karena putusan MK tidak final kalau sanksinya yang paling berat itu. Nah, maka kita buat tafsir. Ini pun perbedaan pendapat di antara, misalnya Pak Bintan bilang, oh tidak bisa kita ngarang-ngarang variasi dari putusan. Saya bilang bisa. Putusan pengadilan itu jangan terpaku pada yang tertulis. Teguran lisan, teguran tertulis, langsung loncat pemberhenti tidak hormat dari anggota. Jadi tidak ada langsung jomplang ini, tidak ada variasi lain. Nah, ini kan kita harus progresif. Kalau bahasa fikihnya harus ijtihad. Nah, jadi kita harus merumuskan solusi. Solusinya gimana? Ya diberhentikan dari ketua. Dengan catatan-catatan. Satu, dia tidak boleh lagi mencalonkan diri jadi pimpinan pemilihan yang pagi. Prof. Soehartoyo sudah terpilih. Kedua, dia tidak boleh menangani perkara PHPU, perselisihan hasil pemilu 2024. Biar clear, Prof. Jadi meskipun seorang Anwar Usman tetap sebagai hakim konstitusi karena ia mengatakan pantang mengundur sebagai anggota, dia tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk menangani sengketa pemilu. Iya, karena pilpresnya itu diasumsikan paslon tidak berubah. Jadi karena cuma 3, ini saling ada berkait. Jadi sengketa pemilu tentang hasil pemilu, calon presiden. Tidak semuanya, hanya yang ada konflik kepentingan. Misalnya ada perselisihan hasil pileg yang ada kaitan dengan PSI yang juga ketua umumnya ponakan dia. Nah, itu tapi untuk yang lain tetap karena tapi siapa yang menentukan itu? Siapa yang menentukan bahwa seorang Anwar Usman boleh bersidang di kasus pemilu yang ini, tidak boleh ikut dalam kasus pemilu sengketa pemilu yang ini? Ya, pertama kesadaran diri sendiri. Itu satu. Dikembalikan lagi pada seorang Anwar Usman. Yang kedua, kan sudah ada pimpinan yang baru. Ada ketua dan wakil ketua yang baru, ya mereka bertanggung jawab waktu membagi perkara, membentuk panel. Kalau dia membentuk panel itu kan harus ada SK. Kalau ketua yang baru ini membuat SK, ada panel, ya Anwar Usman menangani perkara Pilpres, jadi dia melanggar putusan MK, berarti sang ketua bisa dilaporkan ke Majelis Kehormatan lagi. Jadi intinya apa yang sudah diputus oleh MK itu insya Allah dijalankan. Seperti yang paling berat ini pergantian ketua sudah dijalankan. Pertanyaan penting yang harus dijawab dengan secara clear supaya publik tidak kemudian mencurigai lagi sangka pada Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun seorang Anwar Usman masih sebagai hakim konstitusi, ia tidak diizinkan untuk menangani perkara atau sengketa pemilu yang terkait dengan calon presiden misalnya. Satu, yang kedua dengan partai yang ada hubungan keluarga tadi. Ya, ketua umumnya. Itu kita tidak sebut eksplisit begitu, tapi itu ketua yang baru, wakil ketua yang baru sudah paham itu, ya kan? Yang juga pilkada. Ya, termasuk pilkada yang ada kaitan dengan konflik kepentingan. Dan jika ia masih menjadi bagian dari hakim konstitusi yang menangani perkara itu, maka Ketua MK, Wakil MK patut dipertanyakan dan bisa diuji lagi. Bukan dipertanyakan, bisa dilaporkan ke MK termasuk yang bersangkutan. Nah, kalau MK-MK-nya ya boleh jadi bukan saya lagi nanti yang permanen ya. Kan mereka udah kena sanksi kolektif, enggak pada mau itu supaya apalagi saya kan sebagai mantan ketua MK tentu kan susah mereka untuk ngatur-ngatur. Prof, jadi clear ya. Jadi insya Allah siapapun MK-MK-nya mereka terikat untuk menjalankan putusan MK ini. Baik. Terima kasih, Prof. Jika proses memutuskan perkara terbukti cacat prosedur, ada benturan kepentingan dan pelanggaran etik serta moral, apakah produk putusan MK masih bisa disebut produk legal? Kami kembali sesaat lagi. Ini paling penting ini. Paling penting.